Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam GJ. Setelah beberapa minggu kita tidak ketemu dan mungkin karena para pengurus di sini habis punya gawe besar yaitu Musda Gapensi Jatim, dan alhamdulillahnya kegiatan tersebut berjalan dengan smooth, tidak ada riak-riak, dan kepengurusan yang baru sudah terbentuk. Mari kita lanjutkan bersama kepengurusan ini, dan dengan ini kita juga kembali bertemu pada podcast ngobrol pintar, itu sambil ngobrol sambil menambah kepintaran pada program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan tak lupa juga kami terus mengingatkan bahwa untuk para stakeholder terkait dengan kegiatan ini, kami membuka diri untuk kerjasama secara sponsorship pada kami untuk mendukung kegiatan ini tetap berlangsung. Bagaimana caranya? Para Bapak Ibu, para stakeholder bisa menghubungi langsung pada nomor-nomor yang sudah tercantum di WA Group GJ Channel. Bersama kita kali ini beliau adalah Bapak Muhammad Rohman Akbar, yang sering kita atau saya menyebutnya Pak Yaya, ya, Mas Yaya. Ya. Saya GJ Channel, saya Cak GJ ini, Pak. Beliau ini adalah Direktur Utama PT Bentang Alam Nusantara Group. Juga beliau adalah Ketua BPC Gapensi Kabupaten Banyuwangi, sekaligus asesor dari LSP Gatensi Karya Konstruksi, dan juga beliau ini Wakil Ketua 2 DPP IKAS Manca. Boleh saya tahu IKAS Manca apa itu, Pak Mas Yaya? Siap, Cak GC. Yeah. Terima kasih banyak. Salam kenal. Yang belum kenal, kalau Cak GC udah kenal nih. Yeah. Saya ini biasa disapa Yaya. Jadi kalau disebut nama saya itu jarang-jarang orang tahu. Iya. Mungkin di legal formal aja saya harus pakai nama asli saya. Kita sendiri ya. IKA Semanca itu Ikatan Alumni SMA Panca. Jadi kebetulan saya ini alumni SMA 5. Surabaya sini Surabaya. ya. Iya, Pasti jadi pertanyaan, saya ini orang Banyuwangi kenapa kok lah iya. sekolah di Surabaya? Jadi memang mulai kecil itu orang tua saya ini sudah ngajari anaknya merantau. Oh. Jadi mulai cilik, saduk merantau biar jadi mandiri. Iya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Iya, luar biasa. Jauh. Memang. Ya akhirnya saya bersekolahlah di SMA 5. Iya. Nah, kebetulan di periode yang sekarang saya didapuk jadi wakil ketua 2 di SMA 5. Ya intinya juga sama, juga membawa SMA 5 itu supaya lebih maju ke depan, memperkenalkan bahwa SMA 5 itu begini loh. Iya. Gitu. Punya program yang luar biasa. Bagus, dan jadi, untuk adik-adik kelasnya juga. Ya, adik-adik. Ya, pasti buat adik kelas Pak Cak GC. Iya. Gitu, dan sekolahnya tentunya, alma maternya tentunya. Siap. Oke, untuk kali ini beliau akan mengangkat tema yaitu dampak pembangunan dan peningkatan infrastruktur Marina Boom Banyuwangi terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Yang karena beliau adalah orang Banyuwangi, tentunya proyek kebanggaan dari Banyuwangi itu sendirilah yang diangkat. Namun demikian, esensi dari podcast kita kali ini adalah pola pikir bagaimana kok sampai timbul proyek Marina Boom itu. Mungkin nantinya akan bisa diterapkan di daerah-daerah lain gitu, Mas Yaya, mungkin. Siap. Kurang lebihnya semacam itu, Oke. Jadi saya akan bercerita sedikit sebelum proyek ini dimulai. Itu Marina Boom itu sebenarnya dulunya namanya itu Pantai Boom. Pantai Boom ya. Jadi Banyuwangi itu punya pantai di tengah kota. Mungkin ada yang belum tahu. Jadi
kalau pantai itu biasanya posisinya itu dari kota itu jauh, Nggih. kami yang di Banyuwangi ini punya posisi itu kalau dari kota itu hampir 1 kilo ke timur sudah ada pantai. Namanya Pantai Bom. Berarti di pusat kota, bisa Di terbilang pusat di kota, pusat kota. bener. Kalau dari ya mungkin di situ ikonnya kan ada Taman Sri Tanjung, Taman Belambangan, ada Pendopo, itu ke timur sedikit sudah Pantai Bom. Iya. Ya memang kebetulan Banyuwangi itu kota pesisir memang ya. Pesisir, ya, Ujung timur dari Jawa Timur. Pulau Jawa. Pulau Jawa. Jadi terkenal anu lah, Sunrise of Java. Iya. Matahari terbit dari timur. Jadi gini, awal investasi ini saya dengar itu harusnya jatuhnya ke Bali, di Benoa. Tapi di Benoa itu ditolak. Akhirnya dari pemerintah kami yang luar biasa bisa memasarkan Banyuwangi, terutama kehebatan bupati kita untuk bisa menarik dana ini masuk ke Banyuwangi, sehingga gitu. waktu itu investornya kebetulan BUMN ya, Pelindo itu mengalihkan investasinya yang awalnya di Bali itu menjadi di Banyuwangi, jatuhlah ke Pantai Bom. Nah, jadi Pantai Bom akhirnya begitu investasi ini masuk, berubahlah namanya menjadi Marina Bom. Karena mengadopsi pola Konsep. dari Pantai Marina sendiri. Cuman ini dihadirkan secara miniatur mungkin atau skala yang lebih kecil. Skala lebih kecil. Jadi konsepnya memang mengadopsi Marina, ya kan kalau kita lihat di Singapura ada Marina by Sands, itu skala gedenya. Dari Banyuwangi ini ngadopsi yang miniatur, jadi supaya paling enggak itu bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar. Dan ternyata memang banyak suka dukanya pada saat kita bangun. Jadi kenapa topik ini saya angkat? Jadi dari awal mula pantai ini itu dulu kelihatan sangat tradisional. Begitu dirubah tata ruangnya menjadi Marina Bom, luar biasa perubahannya. Yang pasti di sektor pariwisata, apalagi kita bicara blue economy atau ekonomi laut, terus di transportasi juga, yang sekarang sudah ada kapal cepat, ya, yang dijuluki tol laut lah, yang dari Banyuwangi ke Benoa, itu sudah ada. Terus terutama ya ini sentra kuliner dan merchandise, itu pasti, karena itu pasti berkembang di sana. Tapi awal mulanya kok terpikir Marina Bom sendiri. Nah, kenapa kok Marina Bom ini dibangun gitu maksudnya? Jadi gini, yaitu tadi si investor ini kan punya konsep yang mau diletakkan di Bali. Konsepnya Marina. Nah, karena Bali ini tidak mau, akhirnya konsep Marina ini dimasukkan di Banyuwangi. Ya, yang kebetulan Banyuwangi punya pantai di tengah kota. Yang namanya konsep Marina pasti di pantai, di pesisir. Kan gitu ya. Jadi pesisir ini kan dari dulu pusat transaksi, Pak. Jadi kalau kita lihat zaman dulu penjajahan, itu yang paling cepat maju itu masih daerah pesisir. Yaitu daripada yang di tengah. Karena apa? Semua transaksional perdagangan pasti lewatnya pesisir dulu, kapal laut, sebelum ada kapal terbang ya. Zona pertama yang dikunjungi. Jadi konsep ini itu sebenarnya peralihan dari Bali ke Banyuwangi. Cuma ini lebih ke arah miniaturnya lah. Dan memang sudah terjadi dan sudah bagus sekarang kan itu. Lantas tentunya untuk membangun suatu konsep Marina Bom tadi, tentunya akan menimbulkan atau berdampak pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan itu menjadi suatu kawasan yang bernama Marina Bom tadi. Ini topiknya yang menarik. Jadi, apa aja infrastrukturnya? Jadi kompleks. Jadi yang sudah kita lakukan itu ya biasa. Kalau sudah kita bicara kawasan, berarti kalau bicara kawasan pesisir yang pasti dermaga. Nah, di dalam dermaga itu sendiri pasti harus ada akses, kan gitu ya. Ya mungkin dermaga ini akses pasti harus ada jalan. Nah, jalan ini juga dibagi. Ada pedestrian, ada jalan utama, ada juga jembatan. Jadi semuanya waktu itu kita bangun. Nah, titik awal pertama yang harus kita lakukan supaya ini, karena ini di pesisir, berarti harus kita amankan. Berarti kita harus bikin retaining wall. Nah, ini titik awal pertama saya bikin Marina Bom saat itu. Project awalnya retaining wall. Jadi menjorok 20 meter ke tengah,
area laut Sudah bisa ya. dibayangkan dalamnya bagaimana itu ya. Ya toh. Itu kita pancang di situ pakai Iya, concrete sheet pile. sheet pile. Ya. Kalau tidak salah kedalamannya itu waktu itu nyampe 20 meteran lah ya. Sampai ketemu tanah keras di Pasti, Pak. itu. Jadi ya memang sudah ada perencanaan ya karena dari konsep Iya. peralihan tadi ya. Nah, diterapkan di sana sehingga ada review jadi itu. Lah, pada saat bangun retaining wall banyak suka dukanya, Pak. Jadi saat itu memang kami selalu beranggapan bahwa BMKG Iya. itu data yang valid. Paling- Ya. Jadi Padahal alam ini kita Iya. lawannya alam ya. ternyata alam itu berbicara lain. Jadi satu ketika terjadi yang tidak kita Iya. sangka-sangka. Apalagi Selat Bali itu kan terkenal arus paling deras Benar. se-Indonesia. Iya, ya terbukti Iya. ada Tugu Inkai, Pak, yang Oh, meninggal ya kan. Berarti iya, kan iya, betul. arusnya sangat deras toh. Iya. Nah, satu ketika peralatan kami saat itu tidak kami kembalikan ke tempat apa namanya direksi kit. Deras gitu. Kita taruh di samping pantai. Nah, di situ pada saat itu BMKG tidak bicara bahwa di situ waktu itu ada rob. Oh. Jadi kita tenang. Ternyata ada rob, Pak. Lah, rob ini, Pak, akhirnya apa? Ya tenggelam akhirnya alat kita satu PC eksavator. eksavator. Ya sudah. Berarti kalau satu eksavator tenggelam tidak bisa dipakai sudah jadi Iya. begitu apa? Apalagi air laut ya kan. Itu suka dukanya. Terus suka duka yang lain itu pada saat kita mancang, ya itu belum tentu, Pak, yang dipancang itu ya kita dalamnya enggak tahu. Iya. Ya toh, belum tentu pas tanah keras. Ya toh. Ya, yang namanya ada di bawah perut bumi hanya Tuhan yang tahu. Iya, iya. Pasti ada lensa. Iya, Kayak gitu. Nah, jadi banyak suka dukanya. celah, ada celah dan sebagainya. Ya singkat kata akhirnya selesailah ini retaining wall. Yes. Retaining wall ini selesai. Ada lagi masalah. Karena pada saat itu kondisi masyarakat sekitar itu ada dua suku. Nah, ini berarti sosial ini Sosial, ya. Pak. Jadi kita bicara Secara infrastruktur teknik sudah teratasi. sudah teratasi, sudah Nanti clear. sosialnya sekarang ya harus Meskipun diatasi. harus kehilangan satu eksa kan ya toh. Iya. Lah, ada dua suku ini yang tidak pernah akur. Hmm. Satunya suku Bugis, satunya suku Madura. Aduh. Nah, di situ memang ya wajar lah ya. Saat itu lokasi mereka dipisahkan oleh jalan. Iya, iya. Ya, di mana lokasi kita itu menyambung di depannya persis kedua teman-teman kita yang dua suku berbeda ini. Iya. Jadi sebelum saya agak bingung ada Bugis sama Madura. Iya. Apa mungkin karena dia kota pesisir, akhirnya kan nelayan dari satu Indonesia itu bisa jadi kumpul di situ ya, berarti gitu ya. Pasti, Pak. Oh, Cuma jadi biasanya kan itu. berarti begitu banyak suku berarti di situ mungkin ya, di Kira-kira daerah situ. begitu. Ya kita bicara lah. Iya. Banyuwangi Bugis, Banyuwangi Madura. Kalau Oh, kita gitu, bicara iya, Bugis iya. asli kan tidak mungkin. Iya. Cuman mereka kan pasti berkelompok. Berkelompok. Akan akhirnya membuat satu komunitas, satunya di suku Bugis, satunya Madura. Lah, di awal pertama kita bikin retaining wall, itu memang hanya meliputi di daerahnya si teman-teman Bugis itu. Bugis. Sehingga apa suku teman kita Banyuwangi Madura belum bergejolak. Iya. Nah, pada saat kita membangun berikutnya yaitu membangun akses jalan dan jembatan, itu persis di depannya suku mereka. Lah di sini karena keterlibatan awal itu kita libatkan awal itu karena kita sudah firm dengan teman-teman di suku Bugis tadi itu kita tidak melibatkan yang Madura. karena udah biasa kerja di kami. Iya. Itu terus ya kan harus kearifan lokal harus dijaga. Iya, betul. Nah, di situ ada masalah. Sampai satu ketika ada insiden kren pancang saya mau dibakar. Tapi ternyata itu mereka beranggapan dipikir yang ngerjakan orang luar. Orang luar. Begitu saya datangi ya biasa, Pak. Yang kita datangi kan ya kan yang namanya manusia pasti ada negotiable lah ya. Negotiable sama sebenarnya. Jadi kepentingan sama, kearifan lokal juga dan alhamdulillahnya bisa akur. Iya. Nah, itu apa namanya? Pelajaran yang banyak yang kita dapat selain kita fokus di infrastruktur. Intinya dimanapun kita bekerja, setidaknya seyogyanya ada Benar. penduduk setempat yang
kita ikut sertakan biar Iya. Jadi kesalahan kita Iya. kemarin itu kita hanya libatkan yang suku satunya. Yang satunya ini ya mungkin belum terjamah karena memang proyeknya belum belum ke sana. ke sana. Akhirnya terbacanya jadi kesenjangan itu tadi. Benar. Akan ada kesenjangan, Iya. itu pasti. Dan alhamdulillahnya akhirnya kita juga juga apa namanya bikin satu pola di mana itu juga desainnya akhirnya Iya. akhirnya apa eh, merubah pola supaya terjadi antara luxury dan eksklusif dengan tradisional tradisional. supaya tradisional tidak ditinggalkan. Iya. Kita apa namanya kita buatkan landing zone buat teman-teman perahu tradisional, yang lainnya juga iya. Jadi ada tetap Dharma Jaya. difasilitasi Tetap, ya. Pak. Jangan sampai Ya. akhirnya terisolir gara-gara ada proyek baru Benar, ini. itu harus benar-benar kita pikirkan. Iya. Jadi kalau kita berbicara hanya profitable aja dan kita tidak apa namanya memperhatikan kearifan lokal, Iya. juga blunder. Iya. Jadi di situ itu banyak pelajaran kita dapat. Jadi apa namanya infrastruktur itu ternyata berdampak kemana-mana. Iya. Ya, toh. Heeh. Nah, terutama di yang saya angkat sekarang ini. Iya. Jadi Jadi terhadap perekonomian jadi itu ingat pasti. Pulau G. Karena dengan berdirinya pulau-pulau itu kan mengisolir beberapa teman-teman kita nelayan itu. Mungkin belum terjamah, belum terpikirkan Kayaknya sedalam ke sana, itu Pak, ya. kalau di Pulau G itu. Iya. Jadi ini hanya salah satu contoh bahwa begitu berpengaruhnya teman-teman kearifan Iya. lokal terhadap satu pengembangan Iya. kawasan. Apalagi ini berhadapan dengan hak hidup seorang nelayan tentunya dan sebagainya. Iya. Jadi memang harus yaitu ada seimbang. Iya. Jadi konsep blue economy itu benar. Iya. Jadi tanpa harus kita merusak lingkungan. Jadi ekosistem yang sudah terbangun itu harus meningkat. Jadi percuma kalau infrastruktur kita bangun ternyata tidak ada dampaknya terhadap sekitar. Itu paling penting. Dan memang berdampak. Lanjut ini tadi saya sempat mendengar ada Dharmakaya. Yes. Ya. Dharmakaya ini kalau menurut saya seberapa bermanfaatnya Dharmakaya ini kan konotasinya yah itu kan untuk kalangan eksklusif ya. Benar. Sementara kita membangun kawasan yang notabene adalah tradisional tadi. Kalau tidak ingin dikatakan kumuh mungkin ya. Iya. Mungkin tradisional. Nah, ini kan sesuatu yang mungkin bertolak belakang. Apakah sudah sebegitu dibutuhkan Dharmakaya itu Jadi gini, atau gimana? sebenarnya Dharmakaya ini kan trigger, Pak. Trigger itu kan tadi sudah saya sebutkan bahwa kita pecah antara yang tradisional dan eksklusif. Lah eksklusif ini sebenarnya untuk menopang yang tradisional. Iya. Nah, begitu Dharmakaya ini dibangun, kebutuhan akan produk-produk lokal yang notabene mereka ini teman-teman kita yang ini menengah ke atas pasti akan butuh produk lokal yang dihasilkan oleh teman-teman gitu ya sekitar. dasar pemikirannya ya. Benar. Ya. Jadi kalau tanpa ada trigger gini, lah ya bedu, Pak. Iya. Bedu ae. Sing tuku sapa ya kan gitu ya. Lah ya itu. Itu di sana. Jadi sebenarnya konsep ini keberpihakan terhadap masyarakat sekitar itu sangat tinggi. Nah, di-trigger oleh kawasan yang kita bangun supaya paling enggak produk UMKM yang ada di sekitar itu bisa laku. Nah, ternyata gitu ya. benar. Di situ sudah ada dibangun fish market segala macam, kan laku Pak akhirnya ya, toh. Karena adanya teman-teman yang ada di menengah ke atas ini. Ya memang ada perbedaan lah. Jadi untuk teman-teman menengah ke atas ini memang kalau saya lihat karena saya tidak ikut di dalam pengoperasiannya, yaitu memang lebih mahal daripada yang di. Betul. Nah, tapi dengan adanya mereka paling enggak perputaran perputaran uang Ekonomi, mereka kan uang ya. mereka kan bisa berimbas ke teman-teman yang tradisional ini. Ini arahnya sebenarnya. Ikut terputar ekonominya dengan adanya yang terus kawasan eksklusif tadi ya. Butuh tenaga kerja ya kayak saya bilang tadi, keterkaitan terhadap kearifan lokal sangat luar biasa karena mereka tidak mungkin kerja sendiri, tidak mungkin mereka, pasti mereka butuh. Yang dilihat kan pasti yang terdekat. Iya. Nah, yang terdekat ini sudah kita buktikan bahwa mereka prioritas saat mencari tenaga kerja.
dia nggak ngambil dari mana-mana, Iya. dia pasti ngambil yang terdekat. Meskipun skill-nya harus di-upgrade. Ya. Itu luar biasa. Ya Jadi mungkin walaupun kawasan eksklusif gitu kan membutuhkan tenaga kerja yang skillful sampai ke unskill ya. ya, Mungkin yang unskill ini yang bisa dipenuhi dari kawasan sekitar yang ya tadi yang notabene tradisional tadi mungkin benar. semacam itu. Karena kalau kita lihat pengembangan kawasan wisata bahari itu kan skill-nya lebih ke ya, Mm-mm. lebih ke cara apa atau servis kepada wisatawan kan. Nah, Wisatawan. wisatawan ini kalau kita bicara menengah ke atas, Mm-mm. kan servisnya pasti minta yang bagus. Mm-mm. Nah, ini perlu di-upgrade. Itu sih. Dan Mm-mm. itu luar biasanya yang diambil Mm-mm. kearifan lokal ini. Jadi teman-teman yang di sekitar kawasan wisata bahari Marina Boom yang diambil. Dan ini yang gitu. terjadi. Ini apa namanya yang luar biasanya apabila kawasan ini terbentuk sehingga bermanfaat buat teman-teman daerah setempat. Ini proyeknya sudah 100% untuk saat ini Sudah Pak, dari sudah yang 100% perencanaan awal itu ya, sudah ya. dari fasilitas sudah selesai Sudah semua. selesai. Oke. Tapi kan masih ada kemungkinan pengembangan Pasti Pak. pasti ya. Jadi ini hanya trigger juga. Mm-mm. Setelah dibangun fasilitas ini kayaknya mengundang investor masuk. Jadi investor masuk ini sudah lebih ke arah komersial lah. Komersial itu intinya sudah disediakan lahannya, entah itu kalau komersial kita bicara komersial kan pasti high cost ya. Nah itu lebih ke sana supaya juga nanti begitu ini masuk, yang apa namanya yang nerima manfaat juga masyarakat sekitar sama juga gitu. Terus luar biasa lah ya. dari sudut pandang jenengan, perubahan yang paling kentara dari before afternya Marina Boom ini? Yang pasti Pak, jumlah wisatawan pasti lebih banyak, ya toh. Jumlah UMKM yang apa namanya yang bisa memasarkan produknya pasti lebih banyak, ya toh. Transportasi terbentuk kan gitu Pak. Nah, yang paling sih upgrade Pak, upgrade sumber daya manusia. Oh ya, dari jadi dulunya semua. Skill jadi minimal skill. Sudah tertambahkan dengan dia bekerja ke daerah eksklusif tadi ya. Yang paling Pak, paling teman ya itu orang berinvestasi untuk beli tanah di daerah sekitar pasti banyak. Oh, NJOP-nya naik, NJOP-nya naik drastis. Iya. Mungkin kita break sebentar. Mau minum apa? Tapi mungkin adanya cuma kopi ya. Oh, tapi ini biar nggak ngantuk ini. Iya, biar nggak ngantuk. Adanya kopi. Ya. Ini sambil juga pesan sponsor karena di MUK-nya ada penyokong, organisasi penyokong kita. Ini harus diputer gini berarti dong. Oh ya. Sudah. Yang sana Gatensi, yang ini Gatensi. Karena memang ini penyokong kita. Siap. Monggo kalau sambil dinikmati. Oh iya Pak. Oh enak kopi ini Pak. Panas ya tapi ya. Para viewer, bentar kita break sebentar. Mungkin ke depan waktu untuk break ini bisa dimanfaatkan apabila ada kerjasama dari stakeholder untuk menampilkan produk-produknya, istilahnya iklan masuk di saat kita break ini. Bentar, saya menikmati kopi. Monggo Mas Yaya. Kalau mau sambil menikmati roti, nggih monggo. Nah, ini sedikit beralih pokok bahasannya. Untuk suatu kawasan tentunya agar dia terjamah itu pasti perlu akses atau aksesibilitas harus diutamakan ya. Sejauh ini menurut jenengan seberapa penting aksesibilitas itu untuk dikerjakan, dan pada kasus Marina Boom ini aksesibilitas itu apa aja? Yang pasti akses itu digunakan oleh wisatawan supaya dia bisa menikmati fasilitas yang ada di Marina Boom. Dan itu sudah kita lakukan semua, mulai dari pejalan kaki sudah ada pedestrian, terus
apa namanya, kita juga buatkan satu sisi untuk pesepeda Mm-mm. yang dibatasi dengan marka, karena Mm-mm. jalan ini kita sudah selesaikan semua, mulai dari ada semua di situ. Jadi kalau berbicara Marina Mapung itu kok kompleks, ada yang Mm-mm. jalan dari aspal, ada dari outmake, Mm-mm. rigid juga ada, Mm-mm. paving apalagi, Iya. ya tadi bicara itu ya, apalah makadam tok yang nggak ada. Karena apa? Ya itu tadi, eh, sifat dari makadam kan pasti larut dengan air, Pak. Nggak Iya. mungkin kita lakukan. Jadi lebih ke arah pabrikan lah. Iya. Yang paling penting supaya mereka itu bisa menikmati eh, lokasi wisata tersebut harus aman. Aman. Nah, aman itu kita lakukan Pak. Saat bangun kita lakukan eh, apa namanya? Layer double. Hmm. Jadi saya pada saat bikin rep itu Mm-mm. bukan hanya langsung rep aja, karena pengalaman pada saat kita mau mau membersihkan ya itu Ah. gerontol Oh, kondisi tanah kondisi tanah atau pasti ya, ya, pantai situ. karena dia kan yang namanya air kan tidak mungkin di sisi tok, Pak. Di Iya. dalamnya kan masih ada. Nah, akhirnya kita kita apa namanya kita dobelin. Mm-mm. Jadi sebelum rep itu yang pakai batu boulder Mm-mm. itu bronjong, Bos. Jadi kita pakai Oh. bronjong. Pilihan Seingat kenapa saya, kok bronjong? Mungkin karena ada kita harus sedikit. gini, bronjong itu eh kan dari batu. Mm-mm. Nah, Batu batu diikat ini, ya, ya jadi batu diikat nih. Batu diikat ini kan semakin lama kan semakin kuat. Kenapa mm-mm. semakin kuat? Karena batu ini dari alam toh, Ah, pasti akan tumbuh lumut nanti. lumut Lah lumut di situ kan akan ada ekosistem mengunci. ya. Akhirnya Akhirnya ngunci dengan mengunci. sendirinya. Mm-mm. Karena itu terendam air terus, apalagi Harusnya. air laut, pasti akan terkunci. Dan Nah, masih ada rongga-rongga di benar. Lah sekitarnya rongga-rongga bangun itu itu. sebenarnya fungsinya ya toh supaya apa? Kekuatan dari gelombang itu Mm-mm. untuk menghantam itu tidak langsung, jadi tidak Langsung. besar. Tidak apa namanya? Tidak besar. Mm-mm. Jadi dia bisa ngurangi tekanan Ngurangi. gelombang. Nah, itu kalau tidak salah kita bikin 3,5 meter kalau salah itu tingginya Tuh. untuk bronjongnya. Habis itu kita rep-rep. Rep-rep itu Mm. perbandingan satu banding lupa saya 1 banding 1,5 kalau nggak salah ya. Nah, Kemiringannya. 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 Nah, itu konsep buat yang tadi itu supaya aman buat akses. Iya. Jadi orang yang jalan di atasnya, yaitu pedestrian tadi Iya. itu sudah tidak khawatir lah yang gerontol gitu, Pak. Kalau khawatir longsor Nah, karena mungkin hantaman rob tadi mungkin pasti apa kan gelombang. karena air laut ya, kita nggak tahu ya, Mm. itu sampai ke sana sudah. Jadi pentingnya akses ya sangat penting. Karena tidak ada akses, gimana wisatawan atau teman-teman Mm-mm. yang mau berkunjung ke sana bisa menikmati fasilitasnya, bahkan tidak mungkin. Mm. Nah ini mungkin saya lanjutkan. Saya pernah membaca suatu artikel bahwa setiap proyek atau pembangunan itu, apalagi yang ini berbasis investasi ya, atau mungkin proyek-proyeknya pemerintah itu pasti ada harapan ada multiplier effect. Kalau di sini di Marina Boom sendiri, adakah itu multiplier Oh, effect-nya? pasti dong. Atau apa yang direncanakan dari multiplier? Multiplier effect itu pasti. Artinya sendiri apa multiplier effect itu ya? Jadi infrastruktur yang dibangun, pembangunan itu berarti berdampak pasti Iya. terhadap pariwisatanya, Oh gitu ya. terhadap Mm-mm. perekonomian, terhadap ya kita bicara kalau bicara global ya paling mengenai ini pasti Iya. perekonomiannya, Pak. Karena dengan adanya itu kan menggeliat pasti. Mm-mm. Jadi UMKM di sekitar itu pasti menggeliat. Mm-mm. Terus sektor pariwisata juga menggeliat karena wisatanya sudah bukan dari lokal lagi. Yang dulu kan Pantai Bom itu hanya tahunya orang Banyuwangi misalnya ya, nang Pantai Bom, dilihat pasir gitu misalnya ya. Sekarang sudah tidak bicara itu. Mm. Ikonik sekarang kan Iya. ya. Iki lek gak afdol iki lek nang Iya. Marina. Berarti apa wisatanya bertambah. Iya. Berarti kalau wisata tambah, Pak, jelas, Pak. Ah. Iya toh. Di situ Untuk saat ini, ekonominya menggeliat. menurut pandangan Mas Yaya, sektor wisata itu seperti apa dengan adanya Marina Boom ini? Ya yang pasti luar biasa, Pak. Iya. Karena dulunya Pantai Ah. Bom itu sepi, Pak. Iya. Sekarang, Pak, kita nggak bicara
wisata sektor lokal aja. Oh, Kita interlokal, bahkan bule ke sana Pak kan gitu ya. skala internasional ya. Internasional. Karena sudah jadi ikon. Ikonnya Ikon, Banyuwangi. ikon wisata di Banyuwangi sudah salah satunya. Apalagi akses ke situ sudah Sangat dekat Pak. enak sekali. Darat, Iya. laut, udara sudah bisa terjangkau Sudah dengan bisa. enak. Nah, sangat dekat sekali. Terus setiap ada acara, ya toh, sekarang banyak dilakukan di Ini Marina. acara skala nasional, ya, Pak, ya? Nasional Pak, Jadi nasional dan internasional. internasional. Luar biasa loh. Iya, iya. Kalau di awal-awal dulu, tantangan utamanya jenengan pas ini karena Mas Yaya ini selaku pelaku Pelaku sendiri ya, pelaksana pembangunan saat Marina itu. Group. Tantangan utamanya apa? Mulai dari awal mungkin kalau pas pertengahan tadi kan sudah Mm-mm. ada konflik sosial dan sebagainya. Benar. Mungkin dari awal bisa diceritakan tantangan utamanya. Nah berbicara ini tantangan yang mana dulu? Tantangan tender, apa kan? Iya, kalau tender mungkin ya semoga lah terserah semuanya mungkin. Jadi memang awal itu karena kita putra daerah, Iya. ya memang kami harus bergesekan dengan waktu itu sama karya Pak. Nah, ya BUMN alhamdulillah atau kita BUMN. ya. Iya. Jadi pada saat tender kita memang bertarungnya dengan karya. Waktu itu saya bertarung sama di karya, Utama Karya sama Nindya Karya saat itu. Yang putra daerah itu saya, yang swastanya itu kalau tidak salah ada 2. Ada Modern Surya Jaya sama satunya Trisakti. Iya Trisakti ya kalau salah ya. Nah, di situ Pak tantangannya. Sehingga apa? Bidding. Lah bidding karena kita putra daerah. Ya masuk kalah kan enggak mungkin. Poinnya agak Ya, poinnya pasti delosor Pak. ya. Waktu itu saya nawar di berapa? 71% kalau salah. Nah, kayak gitu ya. Gede ya memang ya. Iya. Ya, tapi ya alhamdulillah karena kita itu tantangan yang di awal mendapatkan proyek tersebut. Nah, setelah masuk ada lagi tantangannya Pak. Ya, toh. Jadi ternyata saat kita mau melakukan mutual check, di situ ada perdebatan masyarakat, ada masalah di situ, terutama nelayan. Iya. Yang sudah lama bermukim di situ, kan situ, tidak mau Pak diusik. Iya. Ini Akhirnya sudah PW benar, sudah enak. mager di situ. Kan pada saat kita bangun kan dia harus minggir dulu. Iya. Entah perahunya harus ditaruh di lokasi lain. Nah, ini tidak mudah. Jadi konflik sosial itu ternyata itu selalu membarengi pada saat kita melakukan pekerjaan konstruksi. Apalagi kita di kawasan tertentu yang dimana di situ sudah terlalu lama. Padahal itu sudah settle di situ. Benar, ya. sudah settle. Ya akhirnya dilakukan pendekatan meskipun harus ada ya semacam ganti rugi lah. Ganti rugi. Nah, jadi ganti rugi itu intinya ya Pak aku kadung lama di sini atau kayak gitu-gitu. Tapi endingnya selesai. Nah, itu paling penting sebenarnya. Nah, dari situ itu sebenarnya jangan dilihat negatifnya. Akhirnya kita kan menjadi dekat dengan mereka. Nah, begitu kita menjadi dekat, pada saat kita butuh apa-apa atau tenaga atau apapun, bantuan pasti sedia. Nah, akhirnya fungsi kita datang ke situ supaya kearifan lokal ini bisa ikut berpartisipasi terjadi. Nah, itu Bos. Nah, jadi pada saat memang kendalanya itu paling susah itu butuh beberapa waktu itu. Jadi kan pendekatan itu ya segini loh Pak. Bapak misalnya sudah bermukim di rumah lah ya. Tiba-tiba diusir Pak. Ya pasti kan ngamuk Pak. Ngamuk. Nah kayak gitu tuh. Tapi kalau kita penyampaiannya biarpun ngusir ya, tapi penyampaiannya baik, bisa diterima malah dengan dukung baik, Pak. malah didukung. Nah sekarang jadinya luar biasa. Teman-teman yang dulu sekarang luar biasa perekonomiannya Pak. Jadi yang dulu sangat tradisional. Saiki Pak. Mahal-mahal itu tanah mereka mahal. Iya. Jadi misalnya kita kalau misalnya gini lah kasarnya begini. Pak mau nempel lah, mau menempel lahan lah di mereka. Enggak mau sekarang. Iya. Sudah tinggi. Ini bagi mereka. Ini menjadi kepuasan buat kami betul. saat itu.
ternyata berhasil. JJ. Nah, ya memang tadi itu kendalanya wis. Konflik sosial memang sangat tinggi Iya. sekali. Dan untungnya bisa Terselesaikan dengan dengan baik. ya, selesaikan dengan baik. Nggak ada di anu Pak, nggak ada di kuliah ini. Iya, monggo sambil diminum. Iya. Kita minum lagi. Aduh, mantap tuh. Sambil kami mengingatkan untuk para viewer nanti di akhir acara akan ada dialog interaktif yang roomnya nanti akan dibuka oleh admin. Monggo mulai sekarang bisa dipersiapkan dulu pertanyaan atau saran atau kritik atau masukan dan sebagainya yang nantinya akan kita bahas bareng-bareng di sini. Lanjut ke pokok bahasan ini. Marina Boom itu sendiri kan kawasan pesisir pantai ya. Ya. Sementara kan kita sering kali di area lingkungan hidup itu pasti kan pesisir ini harus dijaga untuk kelestarian dan sebagainya dan sebagainya. Sebenarnya apakah ini sudah dilakukan di situ ataukah kenapa pesisir ini juga harus dijaga? Artinya pertimbangan-pertimbangan kelestarian lingkungan hidup di situ apakah sudah menjadi poin pada waktu pembangunan Marina Boom itu sendiri? Benar Pak, jadi yang pasti begini, kalau kita berbicara pengembangan kawasan, pengembangan kawasan ini kan harus berkelanjutan. Iya, betul. Berbicara berkelanjutan, berarti Pak, lingkungan harus juga terjaga. Nah, itu loh kan. Nah, kalau lingkungan tidak terjaga pasti tidak akan lanjut, Iya. Pak. Nah, lingkungan terjaga ini entah itu ekosistem di dalamnya, entah masyarakatnya. Nah, kalau ini sudah bisa dibaca sebenarnya. Kalau ini sudah bisa terlanjut dan sudah jadi, berarti semuanya sudah terjaga. Berarti sudah terencana dengan baik. Nah, kalau ini tidak terjaga, Pak, otomatis rame sudah, Pak. Kan gitu ya. Iya. Nah, otomatis banyak dihentikan. Iya. Ternyata sekarang luar biasa bermanfaat buat apa teman-teman, meskipun awalnya pro kontra. Iya. Nah, sekarang sudah menjadi sentra, kalau saya pikir ya, sentra bagi teman-teman sekitar. Dengan adanya bangunan ini bisa mengembangkan kreativitas, mengembangkan usahanya, ya toh, tanpa harus merusak lingkungan, karena lingkungannya sudah terjaga. Iya, betul. Nah, ini awal memang kita lakukan. Jadi apabila itu merusak salah satu ekosistem, kita lakukan penanaman kembali, dan itu sudah disetujui. Intinya itu. Nah, kami ini kan sebenarnya pelaksana ya. Iya, betul. Pelaksana itu ya, kalau kita tidak kemarin itu ada kendala melaksanakan, ya berarti ada sesuatu lingkungan yang tidak terjaga. Tapi begitu ini bisa diselesaikan, berarti kan selesai Pak, sudah sebenarnya. Betul. Berarti bisa berkelanjutan. Iya. Kalau pembangunan itu tidak bisa berlanjut, Iya. ya berarti kan ada satu poin. Betul. Kemarin itu. Sebenarnya tolak ukurnya di situ aja sebenarnya. Ya, ini tadi kan kalau pesisir itu kan memang menghubungkan antara darat dengan laut. Ya. Dan mengingat dari sisi laut itu kan banyak sekali aspek yang diangkat yang berkaitan dengan laut, terutama tentang keekonomiannya. Sehingga kadang muncul istilah blue economy atau sebenarnya apa sih artinya blue economy itu kalau dikaitkan dengan, dan apakah blue economy ini juga dikaitkan dengan Marina Boom tadi, apa mendukung proyek Marina Boom tadi? Jadi kalau kita bicara blue itu biru Pak ya. Iya. Biru itu kan warna dasar laut. Iya. Jadi kalau pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya laut ya pasti blue economy. Nah, yang kita lakukan kemarin pengembangannya di pesisir. Iya. Lah otomatis sumber daya laut itu pasti menjadi majority yang akan diperdagangkan di sana, itu pasti. Iya, betul. Nah, ini sudah terbukti di sekitar area itu sudah ada fish market sepanjang itu, sepanjang itu. Mungkin kalau Bapak berkunjung ke Banyuwangi bisa ke sana. Cak GC. Cak GC. Ya, Cak GC. Cak GC. Sampai saya lupa-lupa. Iya. Kan udah biasa formal. Iya. Jadi Cak GC kalau bisa berkunjung ke sana dengan teman-teman, itu bisa mampir di situ. Itu sudah terbukti dan itu tidak pernah sepi.
Apalagi kalau sudah bicara peak season, Mm-mm. antri Pak kalau di fish market. Jadi nah kalau sudah itu berarti kalau kalau berbicara blue economic ini sudah terjadi. Jadi pengembangan kawasan infrastruktur di pesisir ya pasti Sudah ekonomi meningkat blue. ya. Iya. Berputarnya Iya, ada perputaran ekonomi yang iya. bisa dimanfaatkan oleh Majoritinya pasti sumber masyarakat daya situ ya. laut, ya Mm-mm. toh. Transportasinya laut ya. Iya, betul Terus betul. apa namanya? Kuliner laut kan gitu Pak ya. Mm-mm. Terus wisatanya juga wisata yang seneng Iya. lihat laut kan gitu. Jadi sebenarnya di sana sudah. Oke. Jadi kita bicara blue ya yaitu istilah lah ya. Iya, iya. Karena dia menggunakan warna apa namanya? Kalau berbasis sumber daya laut ya pasti blue Iya, ekonomi. iya, iya. Jadi seandainya konsep ini kita terapkan di area pegunungan atau perdesaan, Namanya berarti bukan blue green lagi dong. economy mungkin Iya, ya. ya namanya Apalagi green kayak dong. di Banyuwangi kan banyak sekali yang bisa diangkat. Misalnya Banyak. kawah ijen, Ya, ini lebih green nanti lebih ya kan. green lagi. Ya, green. Karena hijau. Mungkin menurut pandangan jenengan kalau misalkan di blue economy konsep Marina Bay apa Marina Marina Boom lebih tepat. Kalau misalkan kalau untuk green economy kira-kira apa konsep yang bisa diterapkan kalau semacam itu? Sekarang yang lagi apa? Yang lagi bisa anu ya ini, Pak. Di Ijen lagi digalakkan ini. Mm-mm. Jadi di Ijen Oh, ini lagi berarti digalakkan anu tempat ya, wisata. artinya pembangunan di sana benar-benar Luar terpikirkan kan biasa. ya, mulai dari Iya. Di sana sudah ada glamping. Ya betul toh. betul. Betul. Terus perubahan dari tradisional menjadi modern. Modern. Jadi orang mau naik, kalau memang dia tidak kuat naik, sudah ada Becak itu. becak, ya toh. Terus juga karena potensi geotermal yang luar biasa di sana, sudah ada pembangkit Mm-mm. yang apa namanya yang menggunakan geotermal dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman kita dari Medco, Mm-mm. ya toh. Jadi green ini Pak, ini sudah luar biasa dan sudah dilakukan di Banyuwangi, terutama sudah dilakukan di Ijen. Nah, terus yang paling tidak kalah Mm-mm. ya wisata Blue Fire-nya Pak. Iya, Nah, Blue Fire ini kalau tidak salah hanya ada 2, di Ijen Hawaii, sama di Hawaii. ya ada Gitu ya. di Ijen. Nah, ini yang menarik, Mm-mm. green ini sebenarnya. Iya. Jadi banyak sebenarnya. Jadi terkonek sebenarnya. Jadi kalau kita bicara wisata tidak ada habisnya. Mm-mm. Mau itu green, mau itu blue, Iya. ya toh. Itu punya daya tarik tersendiri. betul, betul. Itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau bicara Banyuwangi, yang green, yang lagi luar biasa, sebenarnya banyak. Mm-mm. Di apa namanya? Di Ijen itu Iya. juga ada. Terus apa namanya? Di daerah ini Pencolok, saya lupa namanya ini. Itu kayak semacam cagar alam yang pohonnya tua-tua tuh. Mungkin ada yang tahu. Saya lupa namanya. Mm-mm. Karena kan kebetulan saya tidak suka yang begitu-begitu. Takut. Senengannya bangun, Pak. Iya. Sedangkan ngemol. Jadi tidak tahu namanya. Yang Iya. suka ya teman-teman yang anu ya, yang explore ya. Iya, iya. Jadi mungkin kalau kita boleh merangkum kan kebetulan Banyuwangi kota pesisir mungkin saat ini yang blue economy lebih bisa Lebih anu, diangkat. lebih bisa Nah, dia. sementara mungkin kalau untuk daerah lain mungkin yang lebih ke green economy-nya ataukah mungkin konsep yang lain yang lebih intinya lebih menarik. intinya kita perlu sumber daya yang bisa diangkat untuk menciptakan mungkin investor-investor bisa masuk ke situ sehingga meningkatkan apa perekonomian tadi ya mungkin ya kurang lebihnya semacam itu ya. Tujuannya ke sana, Pak. Jadi Iya. eh, Kebetulan ini kan yang dipercontohkan kan Marina Boom Ya. yang posisi di pantai di sebenarnya Banyuwangi. banyak Iya. daerah-daerah itu. Banyak. Ah, Tinggal bagaimana cara menggali Cara sumber ngemasnya. daya. Heeh. cara mengemasnya, cara membangunnya, cara bikin konsepnya. Iya. Mungkin kalau Cak Gejo juga sering jalan-jalan keluar bisa melihat itu. Jadi banyak pesisir-pesisir kita ini yang belum termanfaatkan kan, Pak. Iya. Jadi ada satu daerah, ya ini pengalaman saya. Saya pernah ke Belanda. Itu nama daerahnya itu Volendam. Gitu. Di situ itu pesisir, Pak. Nah, pesisir itu bisa disulap. Nelayan tradisional nih, disulap menjadi bersih, tidak tradisional. Di situ berdiri apa namanya
semacam kios-kios Mm-mm. yang dimana jual fresh semuanya Mm-mm. sumber daya laut, entah itu ikan, entah itu apapun nih. Ah, Yang namanya wisata, Pak, tidak ada hentinya, Pak. Lah, kalau ini bisa dimanfaatkan, bisa diterapkan, iya, iya toh, di daerah pesisir kita, iya, alangkah luar biasanya, Pak, pendapatan di daerah iya. tersebut. Sumber daya laut kita lebih banyak tentunya daripada Benar. mereka. Terus Karena akan garis pantai kita juga paling panjang mungkin kita punya dunia. banyak laut, Pak. Iya, Nah, Cak GC. Terus gini lagi, Cak GC. Eh, dengan adanya itu, iya, berarti kan otomatis juga membuat teman-teman nelayan kita itu lebih ke arah usahanya diversifikasi. iya, betul. Nah, diversifikasi apa? Dia lebih beralih ke perdagangan, Perdagangan. sehingga tidak perlu lagi susah-susah malah melaut. Iya. Nah, melaut ini dia rubah sekarang polanya, modulnya kan gitu, menjadi itu kan lebih enak Iya, diversifikasi, jadi tidak betul, susah. betul. Nah, ini juga perlu dipikirkan. Mm. Jadi ya memang kembali lagi ke sumber daya sama Iya, betul. infrastruktur. Jangan salah, infrastruktur ada di mana-mana. Iya. Setiap kali kita Iya. punya project, infrastruktur harus dikedepankan karena Iya, ya karena itu yang terkait merubah. aksesibilitas tadi ya. Iya. Jadi itu yang merubah menjadi menarik, Iya. ya kan? Tinggal konsepnya aja. Iya, betul, Konsepnya ini betul. mau dikemanakan. Lah kalau saya lihat ini bisa diterapkan ini, Iya. Pak, yang daerah tersebut. Karena Ah. daerah pesisir kita itu rata-rata kan kayak dia nak tirikan ya. Iya. Apa namanya? Wis jarno wis masih begitu datang kita baunya menyengat. Di sana, Pak, tidak ada bau menyengat, Pak. Luar biasanya. Gitu ya. Berarti kan hebat. Iya. Ngerubah ya. Harus. Ngerubah Ya, apa? teknologi juga bermain di sini Iya, ngerubah untuk tata ruang. meminimalisir IPAL pasti, Pak. bau Cak tadi Gece dan ya. sebagainya. Jadi apa namanya? Teknologi benar-benar diterapkan dan di situ dibikin menjadi nyaman, nyaman dan bersih. bersih. Ah. Lah kalau sudah nyaman, siapa yang tidak mau ke situ? Iya. Artinya kita sudah tidak takut akan mungkin polusi atau sebagainya gitu. Jadi, terus dampak dari pembangunan Marina Boom ini sendiri terhadap mungkin nilai investasi dari daerah tersebut seperti apa? Pasti berdampak, ya toh. Nah, begitu dibangun, Iya. otomatis kan jadi trigger. Iya, betul betul. Trigger. Oh, ternyata aku iso ngembangno yang nanti di sana. Lah Iya. Marina Boom ini awe-awe. Ini sudah Yang ada investor ini, bukti oh. nyata semacam Iya. ini. Aku ada nih, Iya. ada tempat nih, ada wadah Terus nih. poin-poin yang bisa kita kembangkan Lah, ini gitu ya. iya, dan itu sudah disediakan. Mm-mm. Nah, ini sudah tugasnya pemerintah daerah Iya. untuk menjual kan itu. Betul. Nah, lah kolaborasinya ya pasti dengan investor atau pengusaha lokal. Iya. Awe-awe gitu, Pak. Ayo ini gitu. Terus menurut jenengan indikatornya proyek ini berhasil itu dari apa? Kalau dari mungkin visualnya karena yang Ya pasti Bos. Cak Iya. Gece. Jumlah wisatawannya bertambah, banyak, iya. melonjak, ya toh. Terus kebutuhan akan produk lokal juga Iya. bertambah, ya toh. Di situ apa namanya kebutuhan terhadap SDM atau tenaga kerja juga bertambah. Ya, betul. Dan ini sudah terjadi, berarti kan berhasil gitu. Jadi berarti infrastruktur berarti kan luar biasa pengaruhnya heeh. terhadap pengembangan satu kawasan. Iya. Tinggal konsepnya mau diapakan itu aja. Hmm, Nah ini sebenarnya kuncinya di sini. betul. Infra yang Jadi, kita tekun ini. Ini jadi menambah citra Banyuwangi yang lebih baik ya. Alhamdulillah luar Dengan biasa. Mas Yaya sendiri tentunya semakin bangga jadi orang Banyuwangi. Iya, makanya saya angkat ini kan. Iya. Saya orang Banyuwangi. Sedikit banyak mungkin ini promosi juga. Iya. Jadi tanpa disuruh bupati saya promosi dulu. Iya. Bagaimana dari admin? Oh, sudah ada pertanyaan. Ini yang siap. kita utarakan tadi dialog interaktif tadi. Ini sudah ada masuk satu. Wah, dari teman asesor kita, Iya. Pak Yus. Pak Yus. Haryadi Yusandianto. Ini saya ulang kali, ini penyanyi kita, Pak. Aset penyanyi dari asesor kita. Mantap. Selamat siang, Master. Waduh, Master. Mohon penjelasan mengenai sisi keamanan Marina Boom, mengingat ini akan mendatangkan wisatawan yang sangat banyak. Oh, sisi keamanan yang diulik ini, Pak. Mungkin. Berarti enggak ada tadi ya toh? Iya, mungkin ini baru mendapat Baru masuk. ada ID untuk
jadi asesor K3. Siap. Jadi akhirnya sisi keamanannya yang diulik. Monggo. Ya, jadi gini, dari awal saya sudah cerita kronologis. Nggih. Sebelum bikin kawasan, saya sudah bikin satu pengaman kayak retaining wall itu sudah Nggih. ada. Terus keamanan lereng Nggih. atau terhadap longsor juga sudah kita bikin. Jadi kita amankan dari dari serangan dari gelombang itu sudah kita lakukan. Iya. Kalau retaining wall jelas Untuk itu jelas menahan wis. tadi. Ya toh. Kalau yang dari stabilitas lereng yaitu yang saya bilang tadi sebelum Ya, riprap, sebelum boulder, Ada ini kita pasang perkuatan bronjong. bronjong tadi. Dan bronjongnya itu kawatnya khusus, bukan bronjong-bronjong Bukan biasa. PVC itu. Ya. Jadi bronjongnya PVC Pak, harus PVC. dilapisi PVC. Dan ini memang hanya dipakai untuk air laut. Nah, ini kita lakukan itu. Memang tingkat korosinya kan tinggi soalnya Sangat kan. tinggi. Tapi sebenarnya kan konsepnya tadi itu. Meskipun bronjong ini habis, Habis kan kawatnya sudah terbentuk hancur. ekosistem. Sudah. Sudah ada berlumut dan lain-lain. Itu maunya konsepnya itu. Sudah. Jadi ke sana. Tapi karena ini PVC long term jadi lebih lama. Sehingga ekosistem yang terbentuk sudah terbentuk dulu meskipun ini hancur nantinya ya PVC ini sudah sangat kuat. Jadi keamanan buat wisatawan insya Allah sudah terjaga dari Dari sisi teknisnya teknis infrastruktur teknisnya. yang kita bangun. Infrastruktur. Kalau dari sisi sosialnya nanti biar pemerintah setempat yang memikirkan. Pemerintah harus kolaborasi. Iya, keamanan sosialnya kan. Ya, sekarang aman lah sekarang. Jadi yang tidak aman pada saat saya bangun. Iya, ya itu karena memang merubah dari Belum tahu. sesuatu yang Merubah mindset itu dia sudah terbiasa, waktu. sudah nyaman dengan kondisi itu, kita Kok sedikit tiba-tiba dipindah, sedikit tiba-tiba dirubah. sebenarnya bukan dipindah sih, cuman pada saat itu aja Iya. Hanya untuk digoyang itu. lah. Iya. Iki arep tak api. Iya. itu. Nanti yang terima jenengan semua kan gitu ya. Manfaatnya kan kembali Iya. ke jenengan masyarakat. Gimana, ada lagi dari itu Pak Yus? Ini dari Pak Mulyanto. Assalamualaikum Bapak. Mohon kalau ada video penataan pantai yang sudah ditata untuk ditayangkan. Kami penasaran, siapa tahu bisa berkunjung, sembah nuwun. Ada kan Marina Ada. Sudah masuk YouTube mungkin ya. Sudah masuk YouTube. Sudah masuk YouTube Di Bapak. YouTube aja Pak. Mulyanto. Iya. Marina Boom Banyuwangi gitu aja. Iya. Ya. Di Luar YouTube biasa aja. sudah. Sebenarnya sudah digitalisasi ini sudah Sudah jadi destinasi berarti ya, masuk YouTube. Mau bisa dilihat Bapak enak. nanti Oke. di YouTube-nya. Tinggal Nah, ketik. ini dari Neng GJ. Neng GJ ada Marine Boom apa ya? Katanya kan Marine Boom ini kayak pantai Boom Banyuwangi ini Iya. kayak MDS. Tapi ini agak-agak Monaco ya kalau saya lihat, jadi tinggal sirkuit F-nya. Oh, gini. Ini usulan ini sebenarnya ya. F1 ini. Usulan karena sudah terbentuk tadi ada untuk orang pedestrian, untuk orang jalan gowes dan sebagainya, untuk orang berlayar dan sebagainya. Mungkin perlu sirkuit F1 kayak di Monaco. Lah kalau sudah bicara investasi ya harus kita kembalikan ke bohirnya Pak. Iya. Ya. Jadi kita bicara Cak GC ya toh. Iki kurang Pak, F1-nya piye? Ya, Nah, itu harus kita sampaikan ke beliau. jadi kalau dari segi wisata atau segi baharinya sudah luar biasa. sudah mencakup sudah. Tapi kalau sudah untuk F1 terangkat kayaknya ya. belum cukup deh. Itu luas lahannya deh. Iya. Ya mungkin seperti Monaco kan jalan-jalan raya di kota, dalam kota yang Kayak dimanfaatkan. Singapura, Iya, kayak Itu Singapura. jalan ya? Iya. Monaco ya? Cuman kebetulan ada yang lewat pantai. Oh, iya, Tempat iya, parkirnya iya. yak tadi itu. Siap. Kurang Mungkin lebihnya dia semacam itu. dilewatkan di situ ya. Atau mungkin dari sudut pandang Mas Yaya sendiri, kira-kira yang bisa diangkat untuk pengembangan Marina Boom, aspek apa di situ? Yang paling menonjol ya toh. Hmm. Yang pasti Pak. Olahraga laut. Olahraga laut ya. Ya. Betul. Kemarin itu kami juga mau coba explore bikin lapangan golf.
ya toh. Tapi cuman kan nggak bisa. Butuh Hanya iya, lahan lahannya besar. hanya bisa trainingnya aja di Iya, situ, ya bikin itu. Lah, yang paling menarik sport, sport ya. ya. Kemarin memang sudah mau ada ini eh di Marina Boom mau didatangkan yak-yak seluruh dunia. Gitu ya. Indonesia. Iya, Iya. tapi nggak jadi. Nggak tahu, pas itu anu lah, Sebenarnya politis ya. bisa ndak bisanya kan bagaimana kita meng-create ya. Iya, tapi Terutama politis dan lagi kembali ya. studi Kami ini kan kelayakan dan profesional ya, toh. sebagainya. Kalau kita nggak politis ya sudah, tidak bisa. Nah, kalau itu lain lagi kita. Bagaimana, admin? Ada lagi? Oh, ini. Waduh, ini dari teman satu bangsa ini. Mas Salim Novel. Waduh. Ini beliau ini sekretaris ya? Anu, bendara. Bendaranya Gapensi Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana desain sistem tambat atau mooring system agar dermaga apung dapat naik turun dengan aman mengikuti elevasi pasang surut air Mudah laut? itu. Jadi apa namanya? Flying dog ya toh. Ah, Itu supaya dia tidak bergerak cuma naik turun. Itu harus dipasak pakai pancang. Jadi dia ditambatkan di pancang. Ini sudah kita lakukan di Luxury dan itu dipindah. Oh gitu. Tapi yang sekarang ini pancangnya dilepas semua. Oh. Sehingga apa dia bergerak. Iya. Ya toh. Memang naik Bayang-bayang. turun tapi bergerak. Ya toh. Lah tapi harusnya dipancang dulu. Dan pancang ini jangan dilepas. Oh, nggak boleh dilepas. Untuk Dia hanya relnya juga iya, kan ya. iya, supaya Biar tidak nggak bergerak. ke samping Iya, toh. samping. Itu sebenarnya itu sudah dilakukan di tempat di Luxury di belakang di pulau itu, ya toh. Tapi karena dipindah karena kebutuhan yak, yang dipindah cuma Pontonnya ponton itu, bridge-nya aja, bridge aja. ya toh. Jadi pakai ponton bridge untuk sebagai flying dog-nya. Sementara pancangnya ditinggal di situ. Iya. Jadi Harusnya kalau dipindah ke yak, di yak juga harus ada pancang lagi. nah, kan pancangnya kan mancep, Pak. Iya. Apa di situ nggak bisa dipindah. Iya. Yang dipindah hanya Karena kita ponton harapkan bridge-nya. vertikalnya ya, Iya, naik jadi turun hanya aja begini, mengikuti begini. pasang Iya. Tapi surut dia nggak air. bergerak begini kan. Nah, Kalau begini kan ke bahaya. horizontalnya enggak boleh, makanya ditahan dengan pancang Iya, tadi. karena ini pakai pancang. Biar enggak. Ini bagus ini, benar Iya. teknis dia. Pertanyaan Begitu dia. masalahnya Mbak, di dilem ketuane. Bagaimana? Karena Mas? mungkin dia pengen bangun itu. Oh iya, di belakang rumahnya beliau. Bikin sendiri, pribadi, dana pribadi. Luar biasa bendara saya. Ada lagi, Mas Admin? Enggak. Belum ada. Sudah. Belum ada. Ya kalau belum Menarik, ada, mungkin ada sambil nunggu. Ada gimana? Ada lagi? Oh. Kalau itu kita lanjut sebagai warga Banyuwangi dan juga pelaksana Marina Boom. Harapan terbesar dengan pembangunan ini dan bagaimana masa depan Marina Boom, harapannya jenengan seperti apa? Yang pasti saya pengen berkelanjutan. Iya. Ya. Jadi harapan kami Marina Boom ini tidak hanya berhenti di sini. Jadi supaya tidak berhenti di sini berarti ya harus ada kolaborasi antara pemerintah daerah, terus pengusaha lokal atau investor supaya paling tidak pembangunan Marina Boom ini bisa bermanfaat, terutama berdampak bagi masyarakat sekitar, dan ini sudah terjadi dan sudah alhamdulillah juga sudah bisa dirasakan. Itu harapan kami dan juga bisa menjadi trigger untuk pembangunan di daerah lain. pesisir lainnya. Sangat luar biasa dampaknya. Ternyata kan sudah terbukti, gitu Pak. Itu Cak Gece. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Marina Boom ini paling enggak tempat-tempat lain atau daerah-daerah lain yang punya daerah pesisir itu bisa mengembangkan dengan konsep yang berbeda. Tentunya dengan kondisi di daerah tersebut masing-masing. Karena disesuaikan, kan sama. Disesuaikan dengan kebetulan kami memang punya pantai di tengah kota. Jadi secara akses itu lebih mudah. Nah, itu beda lagi pada saat aksesnya memang
agak jauh atau apapun, berarti kan harus ada bangunan pendukung. Pendukung, infrastruktur pendukung Ya, tadi ya. itu harus dipikirkan. Nah, itu saya yakin kalau kita bicara pesisir, ya toh, pasti laku. Iya. Kan gitu. Terutama kayak di Pulau Jawa dengan dibukanya JLS itu, Iya. wah, bermunculan pantai-pantai itu iya. sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa ini. Jadi psikologis masyarakat kita, ya toh, daripada hiking, Iya. hiking itu kan sedikit peminatnya, Iya. Pak. Dan Mas Gece. butuh Lebih fisik, ke pantai, ya. lebih banyak pantai, Iya. lebih bisa menikmati. Lebih lebih enggak capek lah ya. Iya, Jadi kalau hiking kan ya Kayak orang-orang yang fisik senang tadi aja ya. Apalagi kita sudah berumur gini pasti Iya. berpikir 2 kali untuk Pasti, naik gitu. pasti. Apalagi saya kalau sudah ada teman naik, mending saya di bawah nunggu mobil. Lah, iya. Itu aja gitu. J. Ini closing statement Heeh. menurut Mas Yaya, apa yang harus dilakukan agar pembangunan Marina boom terus memberikan manfaat bagi masyarakat Banyuwangi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan? Kembali lagi saya katakan tadi, Betul. supaya tidak muspro, ya harus ada kolaborasi antara pemerintah daerah, pengusaha lokal, J. investor, dan terutama masyarakat. Masyarakat. Ya toh. Kalau masyarakat itu tidak mendukung, tidak akan terjadi, pasti. Iya. Berarti paling utama di masyarakat. J, betul. Nah, pemerintah daerah itu sebagai jembatan J. antara investor, pengusaha lokal dengan masyarakat. Ini harus, Pak. Itu yang paling penting sebenarnya. Supaya terjadi pembangunan yang berkesinambungan dan tidak merusak lingkungan, intinya itu. Nah, yang tahu lingkungan ini masyarakat, toh. Iya, betul. Lah, kayak kami ini yang datang dengan ada tugas membangun kan tidak tahu sebenarnya. Iya, betul. Bagaimana. Lah, masyarakat ini yang bisa bercerita, Mm-mm. ya berarti harus dilibatkan. Iya, betul. Berarti kolaborasi. Kolaborasi, Ya, intinya itu sudah sebenarnya. J. Terima kasih pada Mas Yaya atas Sama-sama, Cak. jagongannya ini tadi. Membuka wawasan bagi kita, terutama mungkin daerah-daerah lain yang punya Pesisir. pemikiran pesisir, punya pemikiran untuk mengembangkan pesisirnya. Iya. Untuk kebutuhan kelengkapan laporan di LPJK ya, kita absensi wajah dulu. Monggo viewer yang ikut Zoom ini untuk membuka kamera HP atau laptopnya agar bisa di screenshot oleh admin. Nah, waduh, ada Mas Excel juga dari LSP Pusat ini. Terima kasih. Bisa diikuti podcast kita. Ada 37 viewer. Alhamdulillah, banyak. Terima kasih. Ini nanti dalam kurun mungkin seminggu ke depan akan kita upload di YouTube. Bisa diikuti ulang misalkan yang tertinggal di Zoom ini. Sebentar, mohon partisipasinya. Kita absen wajah lagi. Ada 37, 36. Ampun. Terima kasih Poro Konco GJ. Demikian podcast kita, jagongan ngopi kita kali ini. Semoga menambah wawasan bagi Poro Konco GJ dan menambah ilmu sesuai dengan program kita, program keprofesian berkelanjutan. Sampai jumpa di waktu mendatang dengan narasumber dan tema yang berbeda. Turu nang tangi rasane koyo ngipi mangan pepesan iwak hiu.
Wong Banyuwangi narsume podcast ngopi nambah wawasan yo nambah ilmu. Cakep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GJ. Kece. Matur nuwun, Mas. Aduh. Matur nuwun, matur nuwun.